Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Nushalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabili wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin wa ba'd. Kita kembali lanjutkan ya pembahasan tentang kajian hari kiamat ya. Pada tema ini insya Allah kita akan membahas tentang masalah urgensi atau pentingnya begitu ya. Kita mempelajari tentang alamatus sa'ah ya. Dalam kitab karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad ya, tentang Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahim wa Asyratus Sa'ah, ensiklopedi tentang hari kiamat, itu disebutkan ada beberapa poin ya, di antara poin-poin yang menunjukkan tentang kenapa kita harus mempelajari tentang alamatus sa'ah ini. Apa urgensinya kira-kira begitu ya. Nah, ikhwatal aizza, yang pertama adalah bahwa kita meyakini bahwa Rasulullah SAW adalah khatimun nabiyyin ya. Nabi atau Rasul yang paling penghabisan. Dan umat beliau SAW juga adalah umat akhir zaman. Ya, umat akhir zaman. Ya, gitu ya. Umat yang juga penghabisan. Gitu ya. Oleh karena itu, katakanlah bahwa semakin dekat ya jarak umat dari generasi pertama dengan masa kenabian adalah semakin kuat sisi taksil mereka, sisi originalitas mereka begitu ya. Tetapi karena risalah akhir zaman yang juga berlaku atas umat sampai akhir zaman, bagi umat yang sudah punya jeda berapa sekarang? 1438 tahun begitu ya dengan masa kenabian beliau, adalah tentunya banyak sekali syubhat-syubhat yang menjadi unsur-unsur yang melaburkan gitu ya, melaburkan kebenaran kenabian Rasulullah SAW, termasuk dalam konteks fakta-fakta dari yang Rasulullah SAW jelaskan tentang hadis-hadis akhir zaman. Nah, oleh karena itu katakanlah bahwa memahami tanda-tanda akhir zaman dari apa yang Rasulullah SAW jelaskan itu akan lebih menguatkan kita begitu ya, dengan taksiliyah, dengan orisinilitas daripada ajaran Islam itu sendiri ya. Oleh karenanya kita lihat betapa wahyu-wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan atau hadis Rasulullah yang Rasulullah SAW juga sabdakan dalam hadis-hadis beliau merupakan sebuah penguatan terhadap hadis dari nubuat yang Rasulullah isyaratkan 14 abad tahun yang lalu dengan realita yang kita lihat secara apa? Empirik. Di mana kita lihat kalau para sahabat di zaman saat itu ya mengimani hadis Rasulullah SAW tentang fakta kabar masa depan sampai kepada asyratus sa'ah yang itu gaib bagi mereka gitu ya, betul ya, sahabat kan gitu, mereka mengimaninya. Kalau kita menyaksikannya ya, realitas apa? Alamatus sa'ah, terbuktikan ternyata real sesuai dengan apa Rasulullah nubuatkan gitu ya. Nah, sehingga inilah kenapa kita penting ya mengangkat, membahas, mengkaji, mempelajari tentang apa? Hadis-hadis alamatus sa'ah. Sehingga hal ini akan lebih menguatkan ketersambungan antara nubuat nabawiyah, isyarat kenabian yang Rasulullah jelaskan tentang alamatus sa'ah 14 abad tahun yang lalu dengan apa? Realita akhir zaman yang kita lihat faktanya semakin hari semakin apa? Membuktikan kekuatan dan kebenaran hadis Rasulullah SAW.
Nah, ini hal yang pertama yang kita ambil sebagai apa ahamiyat sebenarnya, apa urgensi mempelajari alamatus sa'ah. Sehingga kita lihat ikhwati fillah, ya, setiap tanda-tanda akhir zaman yang Rasulullah kabarkan dalam hadis nabinya, ya, termasuk fitnah-fitnah akhir zaman yang melanda umat, ya, itu real terjadi, begitu ya, setahap demi setahap, ya, baik dari zaman yang terdekat dengan wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam sampai dengan saat ini. Contoh misalnya apa yang Rasulullah SAW kabarkan tentang misalnya akan terjadi misalnya peperangan antara kaum muslimin misalnya. Dari zaman yang terdekat misalnya apa? Fitnah-fitnah yang juga terjadi, misalnya ada fitnah misalnya apa? Terbunuhnya Utsman, radhiyallahu anhu. Fitnah misalnya apa lagi? Berselisih antara siapa? Dua sahabat, Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma misalnya. Di zaman Rasul itu kan sebagai bagian berita mustakbaliyah. Berita apa? Yang akan datang terjadi. Sahabat di zaman beliau hidup belum mendapati realiti itu. Kita lihat setelah fakta Rasulullah wafat apa? Terjadilah apa yang beliau isyaratkan itu. Sampai saat ini kita lihat seperti itu, ya. Nah, ini menjadi hal yang pertama yang kita sampai kepada misalnya gini, fitnah misal iftiraq yang di zaman sahabat saat beliau hidup sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan apa? Kabar kenabian yang para sahabat realitanya belum melihat. Sampai kapan terjadi? Setelah beliau wafat. Muncullah fitnah pertama misalnya Khawarij misalnya. Ya. Yang real secara fakta para sahabat mendapati itu. Gitu loh. Sampai kepada misalnya Rasulullah jelaskan tentang bagaimana misalnya kebaikan yang akan dapatkan dalam misalnya memerangi Khawarij. Misalnya beliau sallallahu alaihi wasallam jelaskan misalnya, ya, laqtulannahum qatla'at. Di saat nanti muncul fitnatul Khawarij, aku akan perangi mereka seperti aku memerangi, seperti apanya? Kaum Ad diperangi. Kita lihat kan? Kaum Ad diperangi. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam jelaskan bahwa wa fi qatlihim, ya, dalam memerangi mereka itu apa? Ada kebaikan bagi kaum muslimin. Ya, kita lihat memang terjadi itu di zaman Ali radhiyallahu, ya. Ali radhiyallahu waktu apa? Jadi khalifah memerangi apa? Kaum Khawarij. Seperti itu. Ini satu hal yang kita lihat fakta dan realita dari apa yang Rasulullah kabarkan dalam isyarat kenabian, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat waktu itu menjadi satu kabar mustakbaliyah. Ya, seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa di antara faidah, ya, atau urgensi mempelajari alamatus sa'ah adalah bahwa mengetahui tanda-tanda as-sa'ah atau asratus sa'ah, ya, akan menjadi faktor yang menguatkan sendi-sendi keimanan seorang muslim, ya, terhadap kebenaran yang Rasulullah sampaikan. Ya, seperti itu. Kita lihat misalnya ketika seorang mukmin, seorang muslim, ya, jeli, ya, memperhatikan apa yang terjadi, ya, apa yang dikhabarkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, maka mereka akan yakin dengan ainil yakin dan ilmal yakin bahwa kabar-kabar Rasulullah kabarkan itu nggak mungkin adalah muncul dari ungkapan manusia, terlepas dari wahyu. Gitu ya? Nggak mungkin. Kenapa? Karena nggak mungkin Rasulullah SAW mengetahui yang gaib. Ya? Nggak mungkin. Maka kita lihat hadis tentang alam sa'ah menunjukkan bahwa inilah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan terjadi realita yang mau disaksikan akan menguatkan sendi-sendi keimanan seorang muslim.
bahwa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bukan hawa nafsu, bukan ucapan pribadi, tetapi apa? Wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat di sini. Kita lihat ikhwatifillah bahwa keterputusan masa dari masa kenabian, ya, itu tidak menghilangkan umat atau tidak menghilangkan atas umat Rasulullah SAW, ya, satu bukti-bukti fakta yang real dan sangat kuat menunjukkan bahwa itulah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang akan menambah sendi-sendi keimanan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya, ya. Yang ketiga, di antara juga urgensi, ya, mempelajari alamatus sa'ah adalah bahwa ketika seorang mukmin, ya, mempelajari, membaca, mengkaji tentang alamatus sa'ah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ini akan menjadi peringatan bahwa fakta-fakta akhir zaman akan datang menyelimuti umat. Fitnah-fitnahnya akan datang secara bertubi-tubi. Peringatan. Sekaligus sahabat Rasulullah SAW dalam menjelaskan alamatus sa'ah pun memberikan apa? Solusinya. Gitu loh. Jadi ada peringatan dan ada solusinya. Ya. Sehingga apa? Umat akan mempersiapkan diri dengan solusi-solusi ketika fitnah itu menjadi fakta real yang mereka lihat dan mereka hadapi. Ya. Contoh lihat, misalnya kita lihat dalam misalnya apa yang Rasulullah kabarkan tentang datangnya fitnah bertubi-tubi. Ya. Apa? Fasatakunu fitanun kaqita'il lailil mudlim. Akan ada apa? Fitnah yang datang apa? Bertubi-tubi. Seperti apa? Sekelebat malam yang sangat cepat. Karena apa? Karena berhenti fitnah itu akan terjadi. Apa Rasul sebutkan dalam solusinya? Di awal hadis sebelum apa? Fakta tentang fitnah bertubi-tubi ini apa? Badiru bil a'mal. Ini solusinya gitu kan? Sebelum datang fitnah itu apa? Bersegera beramal. Ya. Harus dalam beramal. Banyaklah beramal. Gitu. Ini satu bentuk apa? Solusi. Gitu ya. Sehingga umat paham, oh, ini fitnahnya, ini solusinya. Pun sama misalnya kita lihat dalam hadis misalnya tentang Gusaiyatul ummah. Umat ini akan menjadi apa? Seperti buih misalnya. Ya. Gusaun ka gusaisa sail. Umat itu seperti apa? Buih yang ada di apa? Aliran sungai atau di lautan. Ya. Rasulullah jelaskan itu. Apa sih sebab sehingga umat ini kayak seperti buih? Dijelaskan detail apa? Sebab utamanya apa? 2. Apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Artinya, penjelasan tentang sebab ini akan mengantar umat kepada solusi agar terhindar daripada apa? Penyakit gusaiyah ini. Gitu kan? Dulu mungkin di zaman para sahabat tabi'in di masa kejayaan Islam, fenomena gusaiyah tidak didapatkan. Faktanya apa? Islam menguasai peradaban dunia, begitu ya. Sehingga kita lihat secara fakta belum mereka dapatkan. Tetapi Rasulullah jelaskan, ini sebabnya ini. Ini penyakitnya. Ketika akhirnya secara fakta dan real kita dapatkan di zaman kita, ya, Rasulullah jelaskan sudah penyakitnya ini sebabnya, maka apa? Solusinya mengantisipasi 2 penyakit ini.
hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kan gitu. Ini satu hal yang kita lihat ya, bahwa mengetahui tentang hadis alamatus saah ya adalah merupakan peringatan bagi umat ini ya, sekaligus apa? Sebagai solusi. Ya. Rasulullah jelaskan solusinya sehingga dia akan atau umat ini akan bisa terhindar dari titik ranah keparahan yang paling nadir dari fitnah akhir zaman. Ya, seperti itu. Yang keempat, ikhwatifillah, ya, di antara juga faidah atau urgensi ya memahami alamatus saah ya adalah agar umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengabaikan atau menolak atau menempis ya adanya sikap putus asa, putus harapan, hazimah nafsiyah. Apa hazimah nafsiyah itu kalau ulama kita ya? Mental yang jeblok gitu ya, hazimah nafsiyah ya. Terutama dalam konteks mereka meneguhkan keberpegangan kepada ad-din ya. Kita lihat misalnya dalam apa yang Rasulullah kabarkan tentang alamatus sa'a dalam hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Juga misalnya tentang periodisasi umat, ya, di mana umat akan mengalami masa-masa kenabian, masa kekhilafan alaman haji nubuwah, terus masa raja-raja yang yang zalim, raja yang menggigit, sampai kepada kembalinya kepada masa kenabian. Kita lihat bahwa ada sebagian kaum muslimin ya yang memahami dari fakta-fakta hadis Rasulullah SAW tentang adanya periodisasi umat itu dengan pandangan skeptis, dengan pandangan yang pasrah. Apa yang berkata bahwa toh ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Ya. Sehingga kita sekarang menjadi umat yang gusaiyah, misalnya seperti itu. Ya. Menjadi umat yang seperti ibarat hidangan, gitu ya. Yang dikerubuti oleh banyak umat yang lainnya, gitu kan, apa gitu. Ini kalau mereka hanya berpandangan kepada pandangan yang skeptis. Pandangan yang dasarnya lahir dari dari mental yang jeblok. Tetapi ketika seorang mukmin melihat bahwa pada akhirnya Allah Azza wa Jalla akan mengembalikan kejayaan umat, ya, mereka akan sadar dan yakin bahwa isyarat hadis Rasul ini bukan membuat kita menunggu tanpa harus berbuat, gitu loh. Tetapi membuat kita menyambut dengan segenap tenaga apa yang kita bisa lakukan untuk menyongsong masa kejayaan itu. Sehingga mereka beramal, berbuat, berjuang terus. Terlepas mereka ya tidak mengetahui kapan masa kejayaan itu akan Allah kembalikan. Tapi mereka sadar bahwa itu adalah janji kenabian yang pasti akan terjadi, masa kejayaan ulang itu. Ya. Dan mereka sadar bahwa upaya mereka, perjuangan mereka, sakitnya mereka, laparnya mereka, capeknya mereka akan menjadi saksi pada yaumul qiyamah bahwa mereka telah beramal menyongsong masa itu. Ini ketika seorang mukmin melihat tentang alamatus saah dengan pandangan optimis, dengan pandangan sunnah nabawiyah. Ya, ada satu hal yang kita perlu pahami, kenapa penting kita mempelajari tentang alamatus saah. Ya. Kemudian yang keberapa? Yang kelima ya, betul ya? Yang kelima. Ya, di antara juga
yang menjadi hal yang urgen, ya, kita memahami, mempelajari tentang alam usaha adalah bahwa mendalami atau mengetahui tentang alam usaha, ya, merupakan satu obat, ya, yang akan mengobati rasa ingin tahu dari setiap manusia. Fitrah manusia itu, ya, dia ingin tahu hal-hal yang memang sesuatu yang tidak hanya nyata, tapi gaib. Itu fitrah manusia. Ya, dia ingin menggali, ya, pengetahuan dari ranah hal-hal yang gaib, termasuk hal-hal mustakbaliyat yang akan datang. Ya. Nah, kita lihat bahwa hal ini terus dilakukan oleh manusia dari sejak zaman pertama sampai zaman saat ini. Kita lihat. Belum kita lihat dalam konteks upaya mereka mengetahui gaib ini kadang salah jalan. Ya, misalnya apa? Para peramal, ya, para dakakin. Apa dakakin tuh? Jamak min dukun, ya. Betul, ya. Kira-kira. Para dukun begitu, ya. Para sahir, tukang sihir misalnya. Mereka apa? Menjadikan, ya, agen-agen untuk mengungkap yang gaib. Siapa? Bermitra dengan syayatin. Dengan syaitan. Ya, seperti itu. Sehingga apa? Kita lihat dalam pembahasan tentang surah Al-Jin itu, ya, di antara asbabun nuzulnya kan satu riwayat yang disebutkan bahwa para jin itu sebelum Rasulullah SAW diutus, mereka itu apa? Bebas berterbangan di antara penjuru langit, mencuri kabar-kabar langit. Ya. Wa anna lamasna samaa fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Wa inna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sama. Ya. Jadi kata mereka bahwa dulu kita nggak mendapatkan ada sesuatu yang menghalangi kami untuk mencuri kabar-kabar langit. Kita lihat beberapa riwayat dari penjelasan mufassirin bahwa untuk apa mereka ini, para jin syaitan ini menjadi informannya apa? Nah, dakakin, ya, tadi dukun-dukun, tukang sihir, para peramal. Jadi kita lihat setelah Rasulullah diutus turun wahyu, mereka mendapatkan apa? Tadi, ya, wa anna lamasna sama ad-dunya fawajadna mulihat harasan syai'un syuba. Ada lontaran-lontaran panah api. Begitu. Yang melontar mereka setiap mereka bertebaran di langit ini. Nah, waktu itu sebutkan satu riwayat antum bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Ya. Akhirnya apa? Setan-setan ini, para jin ini melapor ke iblis. Ya, panglima besarnya. Ini ada fenomena yang berbeda ini. Yang kita dapatkan, yang sebelumnya kita dapatkan. Itu apa? Banyak lontaran panah api yang melontar kami. Maka iblis mengultimatum. Coba cari tahu apa penyebabnya. Ternyata apa? Mereka baru tahu bahwa Rasulullah diangkat sebagai nabi. Itulah penyebab sehingga mereka terhalang mencuri kabar-kabar langit, terutama apa? Akses wahyu. Gitu loh. Akses wahyu. Nah, sehingga kita lihat di situ ada beberapa ayat disebutkan dalam tafsir surat itu bahwa apa yang para jin ini, para syayatin ini, karena mereka gagal mencuri akses wahyu, yang tentunya mereka ingin apa? Buat wahyu itu apa? Menjadi samar, menjadi apa? Berubah gitu kan. Akhirnya apa? Setiap ada wahyu turun satu ayat mereka tahu, oh ini wahyu, yang mereka gagal untuk dirubah dan dibuat penyamarannya, mereka tambahkan 10 ayat buatan mereka. Anda bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir itu. Satu ayat turun,
tambahan 10 ayat dari apa? Buatan mereka. Itulah yang sampai kepada para dukun, peramal, dan tukang sihir. Mari kita bisa lihat, ikhtifullah, di antara wangsit yang biasanya disebar dukun itu apa? Ayat Quran, 1 ayatnya. Di bawahnya berapa? Mantranya berapa? Puluhan. Gitu loh. Jika orang akhirnya terbuai kan, tertipu. Ini ayat Quran ini kita lihat. Surat Yusuf, surat Maryam, ada ini. Tapi antum lihat bawahnya apa? Kaf, 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 jim, jim, jim. Gak karu-karuan. Kan gitu. Itu fakta yang disebutkan dalam asar, dalam tafsir Ibnu Katsir. Dan itu kita lihat dalam data kita ini kan. Bagaimana misalnya isim-isim itu apa? Wafak-wafak ya namanya ya. Itu begitu. Cantumkan 1 ayat surat Yasin misalnya. 1 ayat saja. Bawahnya berapa? Puluhan ayat buatan para syaitan dan jin. Kita lihat. Gitu. Nah, kita lihat ya. Hal ini ikhtifullah, hal gaib yang memang menjadi fitrahnya manusia untuk menggali. Nah, bagi hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Rasulullah SAW, tentu ketika mereka juga muncul hal yang sama. Keinginan tentang yang gaib. Ya, tidak seperti halnya orang-orang kufar ini. Mereka apa? Mencari kabar-kabar gaib lewat apa? Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Termasuk diantaranya adalah kabar-kabar gaib tentang alamatus sa'ah. Ya, tentang alamatus sa'ah. Sehingga ini juga yang akan menjadikan mereka obat rasa ingin tentang gaib itu sudah ada dalam Al-Quran Karim. Sudah ada dalam hadis Rasulullah SAW tentang alamatus sa'ah, secara jelas, secara gamblang dikabarkan. Ya, jadi itu ya. Jadi menjadi obat dari rasa ingin tahu tentang yang gaib. Ya. Yang keenam, di antara urgensi ya kita mengetahui alamatus sa'ah adalah seorang mukmin, seorang muslim ya hendaknya mengetahui ya tentang tabiat zaman serta tabiat dari fase-fase akhir zaman, sehingga dia bisa menghindar dari petaka-petaka yang akan didapatkannya dari tabiat-tabiat akhir zaman itu. Misalnya begini, kita lihat misalnya Rasulullah SAW mengkabarkan tentang kepada kita tentang misalnya tentang apa? Tentang misalnya turunnya Dajjal. Rasul kabarkan bagaimana seorang hamba Allah menghindar dari fitnah Masyhur Dajjal. Maka diajarkanlah doa-doa yang maksur misalnya kan, yang kita baca itu dalam setiap akhir salat itu ya, sebelum salam misalnya kan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal misalnya gitu. Rasul kabaran juga misalnya tentang apa? Misalnya ketika kalian mendengar ada dajjal di sebuah wilayah, maka cepat segera menghindar misalnya. Rasul kabaran juga misalnya di antara tempat-tempat yang akan aman dari kedatangan Dajjal, misalnya Makkah, Madinah misalnya. Ini kabar akhir zaman. Begitu. Sehingga seorang ketika misalnya mendengar ada fitnah Dajjal, oh, Rasulullah kabarkan juga tentang bagaimana kita menghindar darinya. Dengan doa-doa tadi. Dengan menghindar tempat-tempat yang Rasulullah jamin dia aman dari kedatangan Dajjal misalnya. Bahwa Rasulullah kabarkan tentang sifat-sifat kaum yang akan menjadi pengikut Dajjal. Gitu kan ya? Artinya apa? Umat menghindari sifat-sifat ini. Umat menghindari agar tidak menjadi pengikut Dajjal gitu loh. Nah ini dia. Jadi bagaimana ya seorang muslim tahu tentang tabiat akhir zaman dan dapat menghindari petaka-petaka yang muncul ya sesuai dengan kabar Rasulullah SAW dalam hadis beliau SAW. Nah, ini ikhtifullah ya di antara
beberapa urgensi, ya, faidah dan contoh-contoh, ya, sedikit contoh-contoh dari apa yang kita bisa gali, ya. Tentu masih banyak, ya, tapi karena waktu yang membatasi kita, insya Allah kita cukupkan sampai kepada urgensi yang keenam. Semoga ada faedah yang bisa antum ambil. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.